Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dengan wanita muslim kandas, bulan ini tetap mantap peluk Islam. Damien Zielinski, pria asal Toronto, Kanada, memeluk Islam di tengah pandemi COVID-19. Dia mulai mengenal Islam pada April tahun 2020 dan akhirnya mantap mengucap 2 kalimat syahadat pada bulan Oktober di tahun yang sama. Ketertarikannya dengan Islam diawali dengan perkenalannya dengan wanita muslim. Mereka kemudian mulai menjalin hubungan hingga membuat Damien semakin ingin mengenal agama yang dianut kekasihnya. Damien kerap dikirimi video tentang kisah-kisah mu'alaf yang membuatnya takjub. Hingga akhirnya dia ikut kajian Jumatan secara daring karena masjid ditutup akibat lockdown COVID-19 yang diberlakukan di Toronto. Sayangnya, hubungan Damien dengan kekasihnya kandas. Dia merasa hancur karena wanita itu memutuskan hubungan mereka begitu saja. Di tengah patah hatinya itu, Damien kembali minum minuman keras dan menghisap ganja. Hal itu dia lakukan kurang lebih selama 2 minggu. Untungnya ada sesuatu yang membuat Damien kembali tersadar. Saat saya berjalan di trotoar, saya berpapasan dengan 2 perempuan berhijab. Dan bagi saya itu adalah pemandangan yang cukup langka di Toronto. Saya yakin tanpa ragu sedikit pun itu bukanlah kebetulan semata. Sejujurnya, saya bertambah yakin sekarang bahwa kejadian itu adalah salah satu batu pijakan dalam jalan saya yang semakin lama terlihat seperti bukan sesuatu batu yang acak. Ujarnya di channel YouTube Ayu Tanah Ambasador. Saya tertatih-tatih dan semakin seperti batu pijakan yang tersusun yang sedang menuntun saya kepada tujuan tertentu. Saya benar-benar merasa bahwa kejadian itu dikirim langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan saya. Lanjut dia. Kendati Damien kembali minum dan menghisap ganja, dia mengaku tetap Jumatan dan mempelajari Islam. Semakin dia belajar, Damien semakin menemukan jawaban spesifik atas krisis spiritual yang dia alami. Agama Islam menjadi jalan yang semakin spesifik dan jelas. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Di satu sisi, sholat benar-benar penting dan itu sangat masuk akal bagi saya. Seorang yang duduk dan meditasi selama 10 menit setiap hari akan meningkatkan konsentrasi ungkapnya. Begitu pula orang yang memiliki pikiran dan perhatian yang tulus mengerjakan salat 5 kali sehari akan lebih dekat dengan Tuhannya. Itu masuk akal bagi saya. Jadi saya belajar salat, bacaannya dan menghafal surah-surah pendek dan hadis. Namun meski sudah mempelajari itu semua, masih ada keraguan dalam diri Damien jika menjadi mu'alaf. Hingga akhirnya ada khutbah Jumat tentang salat 5 waktu yang membuatnya semakin mantap memeluk Islam. Yang bisa dipetik dari khutbah itu adalah kalau Anda melalaikan salat, Allah tidak akan marah. Karena Allah tidak mendapat apa yang kita janjikan padanya. Malah Anda yang merugi. Andalah orang yang menderita. Dan jika Anda menghabiskan pekan Anda dengan tetap melaksanakan salat disertai hati yang penuh keikhlasan, Andalah yang mendapat keuntungannya. Terang hati tersebut. Mendengar hal itu, Damien langsung berlutut sambil menangis. Dia menyadari tidak ada alasan untuk tidak bersyahadat. Akhirnya, tepat pada minggu saat dia bekerja, Damien langsung mengutarakan niatnya untuk menjadi muslim pada atasannya. Hari Jumat yang akan datang, mungkin saya akan menjadi muslim. Jadi saya akan butuh tempat di toko untuk salat. Tidak harus mewah, tapi yang harus pribadi atau semi pribadi dan bukan kamar mandi. Jadi hanya itu sekedar informasi untuk saya. Tentu saja dia mendukung dan saya kembali ke tempat kerja saya, tuturnya.
Saya mengirim email pada penyelenggara perkumpulan Jumat dan mengatakan saya ingin bersyahadat Jumat ini. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Jujur, ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat, Ibunda. Oleh karena itu, jangan takut untuk memeluk agama Islam. Dan jangan coba-coba untuk melepaskan Islam. Karena agama yang murni di sisi Allah adalah agama Islam. Tiada agama yang lain selain agama Islam. Oleh karena itu, berpikir baik-baik. Yang masih mengalami kesusahan, terbengkalainya hidup, berantakannya kehidupan, mari pelajari ulang apa kesalahan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat diri pribadi kita yang menyusahkan. Karena tidak ada orang lain yang dapat menyusahkan kita melainkan hawa nafsu, keinginan kita yang selalu kita turuti sehingga dapat membuat diri kita tergelembung dalam dosa. Manakala di saat kita dipenuhi oleh dosa, maka kejadian yang luar biasa yang kita rasakan itu